Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Nur Abdurrahman yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersama-sama mengkaji tafsir juz amma sampai kepada surat Abasa wa Tawalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Ini adalah kelompok pertama bercerita tentang Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sudah selesai kelompok pertama ini kita bahas. Kemudian menginjak kepada kelompok kedua, kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ini adalah kelompok yang kedua. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah teguran, itu adalah peringatan. Barang siapa yang ingin mencari pelajaran dari peringatan itu, pelajaran itu, peringatan itu ada fi suhufim mukarramah, ada di lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu Al-Quran. Ini sifat Al-Quran, lembaran yang dimuliakan. Satu. Yang kedua, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, disucikan. Jadi sifat Al-Quran ada tiga: dimuliakan, ditinggikan, dan disucikan. Ini sudah kita bahas juga ya. Karena Al-Quran itu sifatnya tiga, maka dibawa oleh utusan Allah yang mempunyai sifat tiga juga. Bi aidi safarah kiramin bararah, kiramin bararah. Tiga lembaran-lembaran yang sifatnya tiga tadi, mukarramah, marfu'atin, mutahharah, dibawa oleh malaikat yang sifatnya safarah. Safarah itu malaikat yang bisa mengislah antara kedua belah pihak yang bertengkar. Artinya safarah itu safir, kalau sekarang adalah duta besar. Duta besar atau seorang duta dari sebuah negara harus pandai melobi. Jadi safarah itu adalah yang pandai melobi, yang pandai mereratkan hubungan. Safarah kiramin, mulia, dermawan. Jadi utusan Allah itu harus dermawan, mulia, punya akhlak karimah, bararah, yang berbuat baik, yang selalu berbuat baik. Jadi para hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang sifatnya tiga ini harus dibawa oleh malaikat yang sifatnya tiga. Oleh karena itu para penghafal Al-Quran yang mempelajari tafsir Al-Quran seperti kita ini, ya, hamalatul Quran harus mempunyai tiga sifat ini. Apa itu? Safarah. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempelajari tafsir, itu orangnya harus supel, harus bisa menjaga hubungan dengan orang lain. Jangan kemudian di setiap tempat buat masalah, setiap tempat buat masalah. Itu bukan sifatnya malaikat yang safarah, bukan sifatnya orang yang membawa Al-Quran, bukan sifatnya penghafal Al-Quran. Ya, safarah adalah orang yang bisa mempererat tali hubungan. Ya. Kemudian kiramin, dia harus dermawan, dia harus baik, dia harus mulia. Bararah,
yang terus berbuat baik kepada orang lain. Ini sifat malaikat dan hendaknya menjadi sifat orang yang mempelajari tafsir, orang yang menghafal Al-Quran. Selesai, itu kelompok kedua sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kelompok ketiga, ya, yaitu apa? Kutilal insanu ma akfar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, cara berdakwah yang baik bagaimana, termasuk Rasulullah SAW walaupun enggak senyum saja atau mengakhirkan Abdullah bin Umi Maktum yang buta sebagai orang menengah ke bawah, diakhirkan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu akhlak seorang dai, mementingkan elit, meremehkan yang kecil, ya, tetapi harus disamakan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang kepingin belajar ini justru yang harus awal, jangan yang elit yang mungkin punya kepentingan politik saja akhirnya nggak masuk Islam, ya, justru yang Abdullah bin Umi Maktum yang justru kepingin membersihkan dirinya. Dulu pernah kita bahas panjang lebar bagaimana adab-adab berdakwah, bagaimana etika kita berdakwah kepada manusia, ya. Makanya di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana bermuamalah dengan orang lain dan hendaknya muamalah itu disesuaikan dengan sifat-sifat Al-Quran dan sifat-sifat malaikat, sampai sini kemudian Allah mengecam orang-orang yang kafir yang tidak mau nerima dakwah, mengecam orang-orang kafir yang mengkafiri nikmat Allah. Kutilal insanu ma akfar. Kutila itu aslinya dibunuh, terbunuh. Tetapi makna di sini bukan mati, tapi maksudnya dilaknat. Dilaknat oleh Allah, dikecam oleh Allah. Kenapa? Ma akfarah, betapa besarnya kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kepada kita bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, nikmat itu dimulai dari pertama ciptaan. Min ayyi syai'in khalaqa. Wahai manusia, kamu kok bisa sombong, kok bisa angkuh, tidak mensyukuri nikmat Allah? Bukankah dulu kalian, bukanlah dulu kamu adalah makhluk yang belum ada menjadi ada, ya. Min ayyi syai'in khalaqa, dulu kami itu diciptakan dari apa? Kok bisa-bisanya sekarang sombong, angkuh, paling berkuasa, ya, mentang-mentang jadi pejabat main pecat. Wah, itu udah sombong, Pak. Itu benar-benar kafir. Kutilal insanu ma akfarah, ya. Harus lihat dulu itu kamu bayi, dulu itu kecil nggak bisa apa-apa. Min ayyi syai'in khalaqah, dari mana dia diciptakan. Jadi marilah kita para hadirin rahimakumullah selalu ingat waktu kita kecil, ya. Nostalgia waktu kecil. Tanya sama orang tua kita, dulu waktu kecil kita bagaimana? Apakah kita nakal waktu kecil? Dulu waktu bayi bagaimana? Nangis terus, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya, supaya kita ingat bahwa dulu kita itu bukan apa-apa. Kalau sekarang jadi apa-apa, itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah, kita nggak jadi apa-apa. Dari mana diciptakannya? Min nutfatin khalaqahu, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dirinci dengan detail supaya manusia itu paham benar. Kalau cuma umum-umum gitu nggak paham. Detailnya apa? Min nutfah, kami itu diciptakan dari air mani yang dipancarkan. Di dalam surat Tariq pernah kita bahas sebelum ini, surat At-Tariq ayat 4, ya, itu diciptakan khuliqa mimma in dafiq, ya, dalam surat Tariq disebutkan falyanduril insanu mimma khuliqa mimma in dafiq, ayat 1 2 3 4 5 6, ayat 5 dan 6 sama, Pak. Surat At-Tariq dengan surat Abasa isinya hampir sama. Kalau surat Abasa mengatakan min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah, ya, dari, ya, air mani, ya. Tapi dalam surat Tariq disebutkan falyanduril insanu mimma, hendaknya manusia melihat dari mana dia diciptakan, sama. Jadi ternyata Allah SWT itu mengajak kita semuanya, ya,
hadirin dan hadirat, supaya ngingat penciptaan kita. Makanya kalau kita itu baca Al-Quran terus Pak, apalagi ini mau bulan Ramadan, hendaknya jangan sekedar mengejar khataman, itu bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau kita merenungi makna-makna ayat seperti ini. Ketika membaca surat ini, diam dulu merenungkan, dicatat apa pelajaran bisa kita ambil. Ya, ternyata Allah menekankan kita untuk melihat asal penciptaan kita. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar, maksudnya air mani. Maka di sini disebutkan dalam surat Abasa disebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari air mani yang ketemu dengan sel telur, ini masalah ilmiah ya, ketemu dengan sel telur kemudian jadi zigot. Ya, ini dalam ilmu biologi. Zigot itu kemudian menumbuhkan kromosom. Ya, ada 48 kromosom. Masing-masing kromosom ini menumbuhkan namanya sel rambut, sel kulit dan sebagainya. Itu jadi manusia. Itu dari dalam ilmu biologi. Makanya mestinya dokter-dokter, ya, ahli biologi, guru biologi, orang-orang SMA, perguruan tinggi itu mestinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mempelajari proses penciptaan manusia secara lebih mendetail. Ya. Maka marilah kita lihat surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Ya. Kalau kurang mendetail, lihat surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lebih detail lagi bagaimana ciptaan manusia. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, ayat 12, 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sama. Kemudian kami jadikan, ya, saripati itu menjadi nutfah, ya, semacam zigot, ya, nutfah fi qararin makin, di tempat yang sangat kuat. Kalau tidak salah pada bulan kemarin kita membahas secara panjang lebar apa itu qaror, apa itu makin. Benar nggak Pak? Coba dibuka catatannya. Bagi yang nyatet, bagi yang nggak nyatet lupa. Ya. Lah, qaror itu dari qaruratun. Qaruratun itu dari qarara. Qarara itu adalah sesuatu yang stabil, ya, yang apa, tidak goyang-goyang. Maksudnya stabil itu dia tidak gerak-gerak, ya, qaror. Nah, makanya qaruratun itu artinya adalah botol. Botol ini disebut qarurah karena kalau air dimasukkan dalam botol dia stabil, nggak tumpah-tumpah Pak. Mau diguling-gulingkan, mau dilempar, mau apa, airnya tetap dalam botol. Coba kalau air dalam gelas atau air dalam piring atau air itu tumpah-tumpah, kalau dalam botol enggak. Nah, namanya qaruratun, qararun, tempat air. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memisalkan bahwa bayi dalam kandungan ibu itu kayak air dalam botol. Ya, mau dibawa terbang, mau dibawa naik mobil, mau dibawa pakai motor, mau mendaki gunung, turun gunung, mau dibawa lari, kalau dalam botol aman. Apalagi botolnya namanya Tupperware. Wah, itu anti panas, anti dingin, ya, itu sebenarnya ngikutin rahim. Makanya walaupun udara di luar panas, hujan deras, bayi dalam kandungan ibu itu stabil, nggak panas, nggak dingin. Kalau kita kan kepanasan perlu AC, perlu kipas angin. Bayi dalam kandungan nggak perlu kipas angin, tidak perlu AC, karena stabil udaranya. Siapa yang bisa membuat suatu kamar, suatu tempat kayak rahim? Nggak ada yang bisa. Ya, empuk, ya, tapi kuat, elastis. Ya,
Coba itu dipelajari rahim kayak apa, terutama mbak-mbak yang belakang ini. Rahim itu kayak apa? Ya itu qararin makin, termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, keajaiban ciptaan manusia. Allah menyebutkan qarar, sesuatu yang stabil. Makin kuat. Makin itu kuat, bukan makin kuat. Makin itu artinya kuat. Ya. Qararin makin, suatu yang stabil dan kuat. Makanya ibunya gelinding, jatuh, bayinya masih di dalam. Ibunya jungkir balik, bayinya tenang-tenang aja di dalam. Ibunya kepanasan, harus pakai AC, bayinya nggak kepanasan. Ibunya kedinginan, bayinya biasa aja. Coba hujan-hujan, ibunya, ya bayinya tenang aja. Nah itu namanya kuat. Qararin makin, ini keajaiban rahim. Ya. Kemudian setelah itu para hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, summa khalaqnan nutfata alaqatan. Dari nutfah tadi, dari air mani dan zigot tadi, kami ciptakan dari kromosom yang membentuk alaqatan. Alaqatan itu adalah segumpal darah. Kalau kepengin mantap lagi, buka surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaqatan, alaq. Surat Al-Alaq itu ayat pertama turun. Para hadirin rahimakumullah. Ayat pertama turun itu surat Al-Alaq, isinya suruh membaca apa? Membaca alam semesta. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW belum bisa membaca atau membaca Al-Quran tapi ditirukan. Ya. Kemudian setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama yang mencipta. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan dengan nama Allah. Lihat, bukan Iqra bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi Iqra bismi rabbik, bukan bismillah. Kenapa tidak menggunakan nama Allah? Kenapa para hadirin? Kenapa ayat pertama tidak menggunakan nama Allah? Karena orang kafir, orang musyrik itu sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah mereka itu bukan Allahnya kita. Ya. Allahnya mereka itu ya sebenarnya sama ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, tetapi mereka juga ya menyembah berhala, menyembah yang lainnya. Jadi Allah mereka itu banyak. Makanya Allah kemudian memberikan ayat pertama ini dengan kata-kata bismi rabbik. Rabbik itu beda dengan Allah. Makanya la ilaha illallah berbeda dengan la robba illallah. Ya. Ilah dengan Rob itu beda. Kalau ilah itu sesuatu yang disembah, kita yang mengerjakan. Kita sebagai subjek, Allah sebagai objek. Itu la ilaha illallah. Kalau Rabbun alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sebagai subjek, kita sebagai objek. Makanya Rabbun itu adalah yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang memberikan sakit, yang memberikan kesembuhan. Allah itu. Orang musyrik itu sudah paham, maksudnya iya saya tahu Allah itu yang menciptakan, saya paham kata orang musyrik. Tapi kenapa kamu nyembah selain Allah? Itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang musyrik, bacalah ya dengan nama Rabbmu. Rabb kamu itu siapa? Yang menciptakan kamu. Jadi orang musyrik diingatkan, wahai orang musyrik, wahai orang muslim, wahai manusia, Allah itu yang menciptakan kamu. Alladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq siapa? Penciptaan. Ya, yang pertama di sini adalah khalaqal insana min alaq. Disuruh melihat ciptaan manusia dari apa? Dari alaq. Dari segumpal darah. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung loncat ke marhalah yang kedua, min alaq, tidak disebutkan nutfah. Kenapa? Nutfah sudah disebutkan dalam surat Tariq dan dalam surat Abasa. Jadi langsung yang nomor 2 mestinya diciptakan dari nutfah, kemudian dari nutfah menjadi alaqah dalam surat Al-Mu'minun, tapi di sini langsung min alaq.
Ya. Nah, alaq itu segumpal darah yang tergantung di rahim. Coba Bapak kalau lihat nanti di laboratorium atau di buku-buku biologi itu mesti bayi itu, jabang bayi itu sebelum jadi jabang bayi itu dalam rahim itu ada sesuatu yang menggantung, ada segumpal darah yang menggantung itu mesti. Kalau nggak menggantung kemana? Mesti menggantung di rahimnya, maka disebut alaqah, segumpal darah yang menggantung. Ya. Makanya lihat dalam surat An-Nisa ayat 1. Mumpung ingat saya sebutkan sekalian. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lihat Pak, manusia bukan ya ayyuhalladzina amanu sini, ya ayyuhan nas, wahai manusia termasuk orang kafir, bertakwalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, bukan kepada Allah. Bertakwalah kepada Tuhanmu, Rabbmu. Siapa? Yang menciptakan kalian. Di mana-mana menciptakan. Lihat juga surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ya, masih di awal-awal. Ya. Nih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat enggak kelihatan saya sudah. Ayat 21 ya. Benar enggak? Benar ya? Ayat 21. Kalau ya ayyuhan nas itu biasanya gabungannya Rabb, itu Rabb. Kalau ya ayyuhalladzina amanu gabungannya Allah. Karena sudah kenal kalau sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Akan pakai Allah. Kenapa? Ini untuk orang beriman. Kalau orang kafir pakai Rabb. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, bukan ubudullah kan? Ya. Ubudu rabbakum ini pengenalan pertama kali Allah kepada manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, sama. Iqra bismi rabbikal ladzi bi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Rabb. Jadi kita harus mengenalkan kepada orang kafir itu pertama kali Rabb supaya mereka mensyukuri nikmat Allah. Ya, hampir sama Pak ya. Baik. Semuanya diingatkan pada penciptaan. Kita balik kepada surat Al-Mu'minun. Ya, kita muter-muter ya. Dari Abasa wa Tawalla kepada surat Tariq, kepada surat Al-Mu'minun, kepada surat An-Nisa, kepada surat Al-Baqarah, balik lagi ke surat Al-Mu'minun. Ya memang satu ayat dengan ayat yang lain itu saling terkait. Inilah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Inilah tadabbur Al-Qur'an. Baik, masih kita teruskan dulu. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Masih surat Al-Mu'minun ya ayat 14. Setelah itu kami ciptakan nutfah ya, itu menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Setelah itu kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal mudghah, itu segumpal daging. Darah jadi daging. Ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. An Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa shadiqul masduq. Bersabda Rasulullah SAW yang benar dan dibenarkan. Apa itu? Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian ini wahai para hadirin dan hadirat manusia, ciptaan kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya. La yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan.
Ya, ada yang riwayat nutfatan, ada yang mengatakan tidak ada nutfahnya. 40 itu proses menjadi nutfah, menjadi zigot. Ya, pembuahan itu 40 hari. Summa yakunu alaqatan mislu dzalik. Kemudian 40 hari lagi menjadi alaqah. Jadi untuk membentuk sebuah alaqah itu butuh 40 hari, dan ini sudah dibenarkan oleh dokter kandungan, spesialis kandungan. Ya, para ulama kedokteran semuanya mengakui kok bener ya sesuai dengan Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an. Nabi Muhammad nggak pernah belajar ilmu kedokteran, apalagi spesialis kandungan, tapi paham. Lebih dahulu 14 abad lebih maju daripada dokter-dokter sekarang. 40 hari alaq nutfah, 40 hari alaqah, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Ya, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120 hari. Itu sudah mau sempurna. Ya, setelah 120 hari, 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan itu sudah fakasaunal idhama lahma. Itu kalau dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, fakasaunal idhama lahma. Faqalaqnal mudghata idhaman fakasaunal idhama lahma. Setelah mudghah, segumpal daging itu diberi tulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang-tulang itu ditutup dengan lahma, dengan daging, ya. Segumpal darah tadi, ya. Kemudian sebuah daging diberi tulang, kemudian ditutup, ya, ditutup. Jadi seperti manusia. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ulama ahli kandungan, 82 hari usia kandungan itu sudah berbentuk manusia, tetapi belum ada nyawanya. Kalau gugur, ya, kalau gugur maka gugurannya itu tidak disolatkan, tidak dikafanin, tidak seperti manusia karena dia belum punya nyawa. Kalau umur 82 tahun, ya. Tetapi dikatakan bahwa ya dia keguguran. Kalau sudah 4 bulan, yaitu 120 hari, itu kegugurannya dimandikan, disolatkan, dan dikafani serta dikuburkan karena sudah ada nyawanya. Ini sesuai dengan hadis tadi. Summa yursilu malakan, summa yab'atsu malakan yanfukhu fi ruh. Kemudian dikirim malaikat memasukkan roh, nyawa. Langsung dia jadi makhluk hidup. Summa yu'maru bi arba'in. Kemudian diperintahkan untuk nulis 4. Ya, bikatbi rizqihi, menulis rezekinya, wa ajalihi wa amalihi wa ajalihi, ditulis rezekinya, amal perbuatannya, ajalnya, dia bahagia atau sengsara. 4, Pak, ya. Ditulis rezekinya, amalnya, ajalnya, bahagia atau sengsara. Itu sudah ditulis semenjak 120 hari dalam kandungan ibunya, tidak kurang, tidak lebih. Makanya dalam hadis lain disebutkan bahwa saya Rasulullah SAW baru saja dibisik oleh malaikat Jibril bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai rizkinya disempurnakan. Wah, ini kalau orang Indonesia mempelajari ayat ini, mempelajari hadis Abdullah bin Mas'ud, tidak demo, Pak. Tidak demo minta nuntut gaji, nuntut UMR. Tidak demo ya karena kalah saingan maunya supir taksi dengan Gojek, ya. Itu marah-marah gara-gara mata pencahariannya diserobot katanya. Kalau menurut Islam nggak diserobot, itu bukan rezekinya, Pak. Selesai. Ya, rezeki Anda dari sisi lain. Nah, itu kalau yang berpandangan Islam.
Jadi dari manusia yang qanaah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mecahin kaca orang lain, merusak mobil lain, rezekinya nggak nambah, nggak berkurang. Karena mendingan nggak usah injek-injek mobil lain, ya nggak usah kemudian menendangi orang lain, kan begitu. Rezekinya tetap segitu aja. Makanya kalau kita nyari rezekilah yang sesuai dengan tuntunan syariah, jangan mencari rezeki yang haram. Oleh karena itu kita ingat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa setiap habis subuh. Setiap habis subuh sebelum berangkat kerja kita berdoa dengan 3 doa, Pak. Allahumma inni as'aluka rizqan, inni as'aluka ilman nafi'a. Ini pertama kali. Ya Allah, hari ini saya minta ilmu baru ya Allah yang bermanfaat. Termasuk ada kajian hari Ahad, kajian ba'da subuh. Ini kan hari Ahad, hari Sabtu itu ada kajian ba'da subuh. Ya Allah, ba'da subuh ini saya minta ilmu baru, ilman nafi'an. Pertama kali minta ilmu, rezeki nanti. Setelah ilmu baru rizqan thayyiba. Kalau sudah punya ilmu, Pak, bisa nyari rezeki yang baik, yang halal mana, yang haram mana. Umar bin Khattab melarang pedagang itu jualan di pasar Madinah sampai dia ikut kursus ya jual beli menurut syariah. Ya, ada training sebelum jadi pedagang. Ya, begitu mestinya. Karena kalau nggak tahu ilmu mana halal mana haram, dia pasti makan riba, pasti rezekinya haram. Berarti pertama ilman nafi'a. Yang kedua rizqan thayyiba. Rizqannya itu bukan rizqan kathiron, Pak, nggak ada dalam doa. Saya belum pernah menemukan deh. Saya belum pernah menemukan di dalam Al-Quran maupun hadis minta rezeki banyak-banyak, itu nggak ada. Seingat saya nggak mendapatkan. Yang ada itu rizqan thayyiba mubarakan, rizqan halalan thayyiba. Jadi rezeki itu nggak penting banyak dikitnya, yang penting thayyib, berkah. Kalau udah rezeki thayyib, baru terakhir wa amalan mutaqabbala. Jadi peserta hadirin yang hadir di sini kalau bisa menghafal doa ini, Pak, habis subuh dibaca tiap habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu dulu. Rizqan thayyiba. Kemudian setelah rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Kenapa amal diterima terakhir? Karena kalau amal tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Walaupun amalnya banyak, dikir, baca Al-Quran khatam 70 kali, sholat 1000 kali, 1000 rakaat, puasa ngebleng, ya infak 1 miliar. Kalau tidak didasari ilmu tidak diterima. Dan kalau rezeki yang dia dapatkan haram ditolak juga, doanya ditolak, sholatnya ditolak. Kenapa? Karena berasal dari rezeki yang haram. Makanya urutannya udah bener. Oh ya, sudah matum Isa ya, ilman nafi'an, rizqan thayyiba, baru amalan mutaqabbal. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik salah. Ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbila. Mari kita ya dengar adzan Isya terlebih dahulu. Kita kembali kepada surat Abasa lagi. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari air mani dia diciptakan ya. Faqaddara. Apa qaddara? Ditentukan. Ditentukan apanya? Ditentukan tadi 4 tadi. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud tadi menafsirkan faqaddara ini. Qaddara ditakdirkan. Ya, bisa dikatakan ditakdirkan atau ditentukan. Takdir itu ketentuan. Ditentukan apanya? Ditentukan tadi rezekinya berapa, ajalnya kapan, amalnya seperti apa, dia jadi bahagia atau tidak bahagia. Ya, pernah saya sampaikan di sini bahwa
Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu mengusap punggung Adam 2 kali. Usapan sekali Allah berfirman, ini setengah manusia yang masuk surga. Siapa aja di situ, wala ubali, tidak ada urusan, pokoknya yang ini masuk surga. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam yang kedua dan mengatakan, ini ashabun nar, ini orang-orang yang masuk neraka, wala ubali, enggak ada urusan siapa di dalamnya. Jadi penduduk neraka dan penduduk surga itu sudah ditakdirkan. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Minta takdir yang baik, Pak. Minta takdir yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Apa tanda-tandanya? Karena takdir itu ada tandanya. Tandanya kita jadi orang Islam. Itu tandanya kalau mau masuk surga. Kalau orang kafir itu tandanya kita walaupun ini belum pasti ya. Dia kalau sekarang kafir itu kira-kira masuk neraka deh. Kalau dia mati belum masuk Islam, neraka. Dan kalau kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, insya Allah surga. Nah itu, jadi takdir itu ada tanda-tandanya. Maka kita mencari tanda-tanda yang baik. Hadirin rahimakumullah, ini hampir sama dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Saya ingat surat ini. Coba kita lihat surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kayak Rob juga itu. Karena turunnya di Mekah. Jadi ayat-ayat di Mekah itu sekali lagi para hadirin itu menggunakan kata Rob. Kalau ayat-ayat di Madinah menggunakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Sabbihisma rabbikal a'la. Siapa Rob kamu yang tinggi itu? Alladzi khalaqa. Lihat sama, yang menciptakan. Kok menciptakan terus enggak bosan-bosan? Iya. Karena manusia itu sering lupa, Pak. Diingatkan oleh Allah yang menciptakan sampai ribuan kali sampai kita bosan. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan meluruskan, menyempurnakan ciptaan itu. Ya. Walladzi qaddara fahada. Kan sama nih, Pak. Sebenarnya semua ayat Quran itu sama, persis, cuma kata-katanya beda. Lihat di sini, Pak. Alladzi khalaqa fasawwa, ada tambahnya fasawwa kan. Setelah itu apa? Walladzi qaddara. Yang mentakdirkan. Jadi enggak diciptakan, itu ditakdirkan 4 tadi. Fahada itu diberi petunjuk. Mari kita lihat surat Abasa lagi, hampir sama, Pak. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Mana fahadanya? Fahadanya di ini. Summas sabila yassarah. Setelah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah, baru summa, kemudian setelah dia besar. Summa itu kan kemudian, ya lahir, summa kemudian besar, summas sabila, jalannya dimudahkan. Sama di sini, walladzi qaddara fahada. Wah, ini luar biasa, Pak. Luar biasa ayat ini, Pak. Kalau Bapak dan Ibu mau merenungkan, luar biasa. Allah itu menciptakan manusia. Misalnya gimana ya? Kalau orang kayak membuat game, atau saya nggak ngatakan manusia itu robot, tapi maksudnya untuk memudahkan bahwa kalau Allah itu menciptakan orang ini masuk surga mamanya, maka Allah akan naruh sini. Nanti dia kalau sudah SD masuk sekolah ini, kalau SMP masuk sekolah ini, kalau SMA di sini di pondok. Nanti menikahnya dengan siapa, dipilihkan perempuan yang ini. Ya, kalau orang belum nikah belum takdirnya, Pak. Ya. Kalau orang lulus langsung nikah memang takdirnya, belum lulus aja langsung nikah itu. Yang takdirnya begitu. Yang istrinya 4 ya takdirnya istrinya 4.
kita bagian takdirnya istrinya satu, ya, nggak boleh iri. Nanti juga ditakdirkan juga kalau takdirnya. Jadi nggak usah takut. Ibu-ibu juga nggak usah takut. Kalau suaminya nikah lagi itu takdir dari Allah. Udah takdirnya di sono. Ya, bapak-bapak kalau menikah lagi bilang sama istri udah takdirnya, saya nggak bisa nolak takdir. Soalnya saya nggak mau. Cuma gimana lagi? Allah takdirkan. Nah itu biasanya istri. Oh ya, kalau gitu kita nerima takdir Allah. Sama-sama nggak kepengen, tapi Allah mentakdirkan. Umpamanya seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu kepengen sesuatu, ya Allah nggak takdirkan, atau kita nggak kepengen tapi Allah takdirkan. Makanya tadi maksudnya summas sabila yasara. Orang ini nasibnya kemana? Allah menggiring. Oh kamu nasibnya itu ke sana, dibelokkan, serak. Gitu. Kamu nasibnya ke sana, dibelokkan sana, jerat. Kadang-kadang kita kepengen begini, Pak. Saya kepengen belok kanan. Kalau belok kanan itu banyak makanan, banyak rezeki, banyak perempuan cantik-cantik umpamanya ya. Kita belok kanan. Allah, takdir kamu bukan situ. Tadi kamu belok kiri, ya di situ nggak ada rezeki, ya nggak ada makanan, nggak ada perempuan, ya minta takdir kamu ke situ. Tetapi setelah itu dia belok lagi di sana, makanannya sebelah sono, rezekinya nanti setelah 2 kilo lagi, bukan di sini. Orang yang paham itu, Pak, yang paham takdir Allah, hidupnya tenang, hidupnya tenang. Ketika dia punya keinginan belum ditakdirkan, oh mungkin belum waktunya, enak kan? Kita kepingin sesuatu kok nggak ditakdirkan Allah, mungkin Allah sayang sama kita. Karena kalau kita kepingin sesuatu itu kemudian kita paksakan diri, malah musibah, malah musibah. Jadi Allah kepingin menyenangkan kita, kamu jangan lewat situ, situ ada jurangnya, kamu lewat sini walaupun depannya kelihatannya enak, kan gitu. Walaupun kelihatannya depannya enak, ternyata di belakang itu ada jurang. Maka ditahan. Kamu jangan dapat yang enak-enak dulu, karena di belakangnya ada jurang. Kamu dapat nggak enak-enak dulu, tapi di belakangnya ada surga. Belakangnya ada kenikmatan abadi. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita, Pak, dibatasi rizki kita oleh Allah, tidak diberi kekayaan, jangan mengeluh. Allah itu sayang sama kita. Ya barangkali kalau kita diberi kekayaan, oh kekayaan itu foya-foya. Berarti kalau yang sekarang masih miskin, Pak, memang bakatnya nggak kaya. Karena kalau dia kaya, oh rusak itu orang itu, Pak. Rusak, dia pergi ke diskotik, beli ini, beli itu, minuman keras, pacaran, beli rumah di mana-mana, hancur dia. Sayang sama Allah itu sayang sama orang ini yang miskin ini. Saya sayang sama kamu, maka kamu miskin aja. Dengan miskin kamu doa terus, kamu ikut pengajian terus, kamu sholat terus, sehingga masuk surga. Itu yang kaya memang takdirnya kaya. Kenapa? Kalau dia miskin, ya nanti dia mungkin nggak bakat miskin, dia nanti minta-minta, kemudian nanti pindah agama karena miskinnya kan ada yang begitu, pindah agama karena dapat beasiswa dari agama lain, akhirnya dia murtad. Nah, Allah sayang sama orang ini, maka dia tidak dimiskan, dia dikayakan karena memang bakat dia kaya. Dan kekayaan itulah yang kemudian masukkan dia ke surga. Sama-sama masuk surga, Pak, cuma yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, jadi apapun yang ditargetkan Allah kepada kita itu baik. Contohnya kita akan menikah, belum dapat, itu Allah sayang sama kita, ya. Karena kalau kita tergesa-gesa, malah salah, malah nanti hasilnya nggak baik, maka diundur sedikit. Nah begitu. Begitu juga kita ingin dapat pekerjaan, ingin lamar di suatu perusahaan, kok ditolak, alhamdulillah, berarti bukan takdirnya di perusahaan lain yang ternyata lebih besar. Kadang-kadang itu, Pak, kesuksesan kita itu, kegagalan kita itu sebenarnya kesuksesan yang tertunda, yang Allah kepengen mindahkan kepada kesuksesan yang lebih tinggi. Dan itu Bapak kalau ditulis kehidupan Bapak, pengalaman-pengalaman Bapak selama ini Bapak tulis, itu terjadi itu. Oh dulu saya ini gagal di sini, ternyata Allah kepengen mindahkan kita ke tempat yang lebih
baik daripada yang sekarang saya kepengin. Nah, begitu Pak. Yang sudah nikah, ayo coba direnungkan kembali. Yang istri yang dia nikahi sekarang ini sebenarnya bukan perempuan yang pertama kali dia lamar. Dia udah ngelamar ini, ngelamar itu. Ternyata nggak dapat, ditolak. Ternyata kita dapat istri yang ini yang sekarang jadi istri kita. Nah, yang ternyata kita bahagia dengan istri kita itu umpamanya. Nah, begitu Pak. Jadi kadang-kadang Allah itu menghalangi keinginan kita ini dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita inginkan. Makanya kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Husnudzon, kalau udah husnudzon itu enak Pak hidup ini. Maka di sinilah summas sabila yassara. Harus kita paham. Allah itu memudahkan manusia sesuai dengan takdirnya. Kalau Allah mempersulit, berarti bukan takdir kita. Itu aja Pak. Saya kira bisa dipahami Pak ya. Allah itu memudahkan urusan kita sesuai dengan skenario Allah. Iya. Kalau bukan skenario Allah tetap dihalangin. Oleh karena itu dalam doa istikharah kan ya, in kana hadzal amru, dalam doa istikharah, ya Allah, jika urusan ini yang saya melangkah ini baik bagi saya, baik bagi agama saya, bagi dunia saya, bagi akhirat saya, maka mudahkan. Tapi kalau urusan ini nanti membuat saya celaka dunia dan akhirat, maka susahkanlah dan belokkan saya kepada sesuatu yang lebih baik. Coba ya Allah, doa istikharah itu luar biasa Pak, meyakinkan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang memang berat Pak. Pertama kali kita ada sesuatu yang kita inginkan nggak jadi, itu berat. Atau sesuatu yang kita tidak inginkan malah datang, itu berat gitu pertama kali. Tapi kalau kita renungkan, iya ya, memang Allah itu sayang sama kita. Nah, itu artinya summas sabila yassara. Ada yang mengatakan begini, ahli tafsir mengatakan summa sabila yasar. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu ketika lahir dimudahkan oleh Allah keluarnya. Coba nanti dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir deh. Maksudnya kalau diciptakan dalam kandungan ibunya, kemudian lahir breng gitu kan. Banyak orang yang lahirnya di rumah tanpa ke bidan, itu banyak. Ya. Ada juga yang lahirnya cepat muda. Ya. Kita keluar dari perut ibu kita ke muka bumi ini kan dimudahkan oleh Allah. Itu namanya summas sabila yassara, dimudahkan jalan keluar ke muka bumi ini. Kita semuanya keluar semua ini. Coba kalau dulu susah Pak. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang ya bidan yang menangani melahirkan anak itu. Dia ketika membantu proses kelahiran anak itu keluar tangan kanannya dulu. Gimana itu Pak? Kalau bayi keluar tangannya dulu jebol gitu. Nariknya gimana ini? Susah kan? Patah tangannya dulu. Ditarik kan susah, masuk tangan keluar dulu. Terus kepalanya lewatnya mana? Ada yang seperti itu Pak. Ada yang keluar kepala, masuk lagi, jepit gitu. Wah, kasihan itu Pak. Ada yang mati dan sebagainya. Ya, itu berarti belum ditakdirkan. Ya. Makanya ada yang operasi sesar, ada macam-macam. Tapi semuanya summas sabila yassara. Ini salah satu pendapat ahli tafsir. Tapi yang lebih benar, yang lebih mayoritas ulama tafsir mengatakan summas sabila yassara ini maksudnya adalah kehidupan dunia ini dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW, "I'malu." Ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini hadis Pak. I'mal, kerjalah, berbuatlah, beramalah, karena setiap orang itu kullun muyassarun, dimudahkan sesuai takdir ciptaannya. Itu hadis persis menafsirkan ayat ini. Summa sabila yassara. Jadi nanti kita kerja, beramal, berbuat, nanti Allah akan menggiring kemana kita ditakdirkan. Ya alhamdulillah sekarang kita ditakdirkan jadi orang Islam, dimudahkan datang ke masjid ini, termasuk takdir Bapak. Alhamdulillah dimudahkan pergi ke masjid. Lain orang yang dipersulit oleh Allah, nggak masuk masjid, entah masuk kemana juga nggak tahu.
Nah, itu termasuk orang yang ya tidak tahu takdirnya. Kita tidak tahu takdirnya kemana, tapi alhamdulillah kita dimasukkan masjid termasuk salah satu takdir yang menuju kebaikan, yang insya tanda-tanda kita akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Itu summa sabina yasar. Marilah kita bandingkan Pak dengan surat Sabbisma rabbikal a'la tadi lagi. Ya. Tadi kan Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Hada itu diberi petunjuk. Kalau nggak salah dulu waktu saya nafsirkan ini, saya pernah sampaikan bahwa hada di sini bukan hanya manusia, Pak, tapi makhluk hidup kayak cacing, ikan, ular, bekecot, ulat, serangga, kecoa, lalat, nyamuk, apalagi kalajengking, kaki seribu, lintah, ya, terus kucing, terus ular, terus serigala, raja wali, semua coba Bapak perhatikan satu persatu lah. Umumnya ikan itu Pak, ada macam-macam bentuknya Pak. Ada salah satu ikan yang hidupnya di bawah kedalaman laut yang paling dalam, gelap gulita, malam hari seperti ini hujan nggak kelihatan, tapi Allah memberikan lampu di di kepalanya ini. Gimana Allah kok menciptakan lampu? Karena ikan itu takdirnya hidup di bawah laut, maka diberi lampu. Ada ikan Pak, ini baru ikan aja loh Pak, belum yang lainnya, belum semut, belum cacing, belum apa, baru ikan. Ikan itu Pak, ada ikan yang dia itu lemah, tapi kalau mau digigit, dimakan oleh ikan yang besar, dia berubah menjadi kayak landai itu apa Pak namanya, bundar, punya duri-duri, gitu, nutup diri. Ikannya nggak jadi makan, ikan besarnya nggak jadi makan ikan kecil karena berubah jadi duri. Nah, itu untuk pengamanan. Allah memberikan pengamanan. Nyamuk Pak, ini ada dalam surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu memberikan permisalan nyamuk. Kenapa nyamuk itu Pak? Nyamuk itu kenapa kok pas gigit kok pas ya? Nggak ada nyamuk kan darahnya nggak kelihatan nih. Blok gigit pas kuku, nggak ada itu. Pas tulang nggak pernah. Gigit pasti kena blok, langsung jurut dapat darah. Rahasianya apa Pak? Tahu nggak Pak? Karena nyamuk nggak pernah salah ketika gigit manusia. Karena nyamuk itu ada radarnya. Jadi kalau Bapak jajan nyamuk itu kelihatan aliran darah manusia. Ada aliran darah. Bapak pernah lihat makhluk luar angkasa itu? Katanya predator ya namanya ya. Itu khayalan orang-orang barat. Tapi kayak gitu, lihat manusia itu walaupun dalam kegelapan kelihatan aliran darahnya. Saya pikir ini ikut-ikutan nyamuk. Nyamuk itu walaupun gelap gulita, itu darahnya kelihatan ngalir itu merah. Kayaknya seger banget itu. Jeret. Nah, bisa langsung jeret. Nah, itu punya radar, Pak. Oh, itu hebat. Kalau kita bicara nyamuk Pak, min awalihi ila akhiri, luar biasa. Kita berdecak kagum terhadap ciptaan Allah yang namanya nyamuk. Nyamuk itu sekali goyangkan sayapnya ini sampai berapa ribu kali, 600 berapa puluh kali, saya lupa. Itu pelajaran berapa puluh tahun yang lalu. Itu langsung 600 kali. Coba Bapak goyangkan berapa kali. Dia satu detik zut. Makanya kan nyamuk itu dengan itu luar biasa. Sekali melahirkan itu ribuan. Ya, nyamuk itu melahirkannya di atas air. Kok bisa? Cuma kita melahirkan di atas air tenggelam, kan nyamuk enggak, Pak. Memang luar biasa. Makanya Allah memberikan permisalan nyamuk itu luar biasa, Pak. Kali jangan meremehkan nyamuk. Nyamuk itu ada manfaatnya. Maksudnya ada manfaatnya itu bisa kita ambil pelajaran darinya. Itu maksudnya fahada. Oh, nyamuk aja bisa nyari makanan, cacing bisa mencari makanan, kucing bisa nyari makan. Dulu saya itu pernah cerita dulu Pak, Bapak punya kucing di rumah enggak? Nah, kalau punya kucing perhatikan bagaimana dia hamil,
dan bagaimana dia melahirkan. Wah, luar biasa, Pak. Melahirkan itu nyari tempat, kemudian melahirkan itu tanpa bidan, nggak pernah cek darah, tensi darah, tapi lahirnya selamat, selamat, langsung banyak lagi, ya, benar, Pak. Kemudian nyusui gitu aja dan sehat walafiat itu, ya. Tahu cara mindahkan anak kucing itu, digigit, Pak, kemana sana, 10-4 itu bisa dipindahkan satu persatu dengan gigitan. Nah, kalau kita pindahkan anak, kalau nggak punya tangan, nggak punya kaki gimana? Digigit itu nggak bisa. Memang gigi kita dengan gigi kucing lain, Pak. Maksud kita bawa anak kita digigit gitu, nggak bisa. Kalau kucing bisa. Luar biasa, Pak. Perhatikanlah makhluk-makhluk itu makhluk Allah, supaya kita perhatikan. Itu namanya summas sabila yassarah. Kalau dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la apa tadi? Walladzi qaddara fahada. Jadi Allah itu kalau menciptakan makhluk itu pasti memberikan alat, itu pasti, Pak. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, nggak usah takjub, ya, nggak usah kaget dengan makhluk Allah itu, karena apa? Allah itu maha adil, maha penyayang, ya. Saya kemarin lihat suatu acara, ada seorang anak Indonesia, ya, itu nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nggak punya sama sekali. Ini putung tangannya, kakinya putung. Tapi dia kuliah juara terus. Jadi SD juara, SMP juara, ya, SMA juara, dan sudah kuliah S1, sekarang udah S2, Pak. Mau mendaftarkan S3. Oh, luar biasa kan? Nggak punya tangan, nggak punya kaki, ngajar jadi dosen lagi. Gimana itu? Ngajarnya, jalannya. Wah, saya kadang-kadang kaget juga, subhanallah. Allah itu kalau mencabut nikmat, suatu nikmat dari seseorang, pasti menggantikan nikmat yang lain. Kalau dia diambil tangannya dan kakinya, dia diberi kelebihan di otaknya, ya. Orang-orang Mesir, Pak, itu banyak yang buta. Maksudnya mahasiswa teman saya yang buta juga, ada yang apa? Putung, kakinya nggak punya, itu kalau ke tingkat 4 naik tangga itu merangkak, Pak, masih kuliah. Saya lihat tuh kadang tertegun, gimana anak ini nggak punya kedua kaki, nggak ada lift, Pak. Al-Azhar tuh nggak ada lift, dia naiknya merangkak ke tingkat 4. Kadang-kadang kaget. Kita yang sehat itu nggak sesemangat yang kakinya nggak ada, ya. Begitu, Pak, naik bis putung kakinya, naik bis. Makanya banyak ulama yang buta. Mufti Saudi itu berapa kali buta, tapi hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal, wah, Masya Allah. Jadi mufti, orang yang paling alim lah kira-kira lah, satu negara itu yang buta. Di Mesir menteri agamanya pernah buta, orang buta, tapi hebat banget. Nah, berarti apa, Pak? Kalau Allah mencabut nikmat dari kita, satu nikmat itu memberi kelebihan di tempat lain. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau punya cacat, punya kekurangan, nggak usah khawatir, pasti ada kelebihan di balik kekurangannya itu. Itu namanya summas sabila yassarah walladzi khalaqa fahada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.